Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume kedua chapter kedua. Di chapter ini bakal dibahas tentang insiden yang terjadi di kota suci Linwurem. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, acara ujian Dewi pun akhirnya dimulai. Dan Alexia yang diundang sebagai tamu kehormatan, dia pun langsung duduk bersama dua orang lainnya di kursi VIP. Di sebelah kanan Alexia adalah Putri Rose Oriana dari Kerajaan Oriana. Sedangkan di sebelah kirinya adalah seorang penulis terkenal, yaitu Natsume. Atau yang kita tahu, Natsume adalah beta yang sedang menyamar. Tetapi ternyata di sini ada dua hal yang membuat Alexia sangat kesal. Yang pertama, Alexia sangat kesal kepada Uskup Agung Nelson. Karena Nelson telah dengan sombong menolak untuk membantu penyelidikannya atas kematian dari Uskup Agung Arbisop yang mati tadi malam. Dan di sini Alexia sangat curiga kepada Nelson. Bahkan saat ini, dengan sombongnya Uskup Agung Nelson menjadi pembawa acara di acara ini. Dan hal ini membuat Alexia menjadi tambah kesal. Dan yang kedua, yang membuat Alexia tambah kesal adalah karena Natsume yang duduk di sebelah kirinya. Bahkan tanpa alasan yang jelas, Alexia merasa sangat kesal kepada Natsume, bahkan saat dia melihatnya. Karena Natsume telah secara terang-terangan mencuri semua perhatian penonton dengan kecantikannya. Bahkan Alexia terpaksa mengakui jika semua bagian tubuh dari Natsume sangatlah sempurna. Dan entah kenapa, Alexia sangat kesal saat melihatnya. Dan yang membuat Alexia tambah kesal kepada Natsume adalah karena Natsume telah secara sengaja menunjukkan belahan dadanya kepada semua orang untuk mendapatkan perhatian. Dan bagi Alexia, Natsume ini adalah orang yang sangat mencurigakan. Bahkan saat dia melihat ke arah Natsume, Natsume lalu tersenyum kepada Alexia dengan senyuman menghina. Dan itu membuat Alexia semakin kesal. Sedangkan Natsume, dia lalu bilang di dalam hatinya bahwa entah kenapa dia sangat membenci Alexia. Karena Alexia berani menggoda Kit dan memanfaatkan posisinya sebagai tuan putri untuk lebih dekat kepada Kit. Dan hal ini membuat Beta sangat kesal. Bahkan Beta menduga jika Alexia telah berpura-pura diculik agar tuannya mau menyelamatkannya. Dan hal ini membuatnya sangat cemburu. Walaupun sebenarnya dia sangat tahu jika tuannya tidak akan jatuh cinta kepada wanita seperti Alexia. Tetapi bagi Beta, Alexia adalah wanita yang paling berpotensi untuk menjadi saingannya. Bahkan Beta juga telah merubah cerita yang telah dia tulis tentang Shadow yang telah menyelamatkan Alexia. Dan di dalam cerita itu, karakter wanitanya telah diganti oleh Beta dengan dirinya sendiri. Sehingga di cerita itu, Beta lah yang telah diselamatkan oleh Shadow. Bahkan Beta sampai begadang semalaman hanya untuk membaca cerita itu berulang-ulang kali. Dan dari sinilah akhirnya terciptalah persaingan antara Natsume dan juga Alexia untuk mendapatkan perhatian dari penonton. Bahkan Alexia juga sudah mencoba untuk bermain fisik dengan menginjak kaki dari Natsume dan berpura-pura jika itu tidak sengaja. Tetapi Natsume yang telah menyadari hal itu, dia pun dengan kesal langsung meminta Alexia untuk melepaskan kakinya. Bahkan karena kesal, Beta pun hampir saja membunuh Alexia. Tapi untungnya Beta berhasil menahan semua amarahnya. Sedangkan Rose Oriana, dia malah tidak peduli sama sekali dengan mereka berdua. Karena dia sedang asik memakan hidangan yang ada di hadapannya. Di sisi lainnya, Kit saat ini sedang menyaksikan acara ujian Dewi dari kursi para penonton. Dan saat Uskup Nelson sedang berpidato, Kit lalu melihat ke arah Beta. Dan dia melihat di sana bahwa ternyata Beta dan juga Alexia terlihat sangat akrab. Walaupun sebenarnya mereka sedang bertengkar. Dan alasan Kit menonton acara ini
adalah karena dia ingin menunggu giliran Alpha untuk tampil sebagai salah satu penantang. Dan tidak lama, acara pun akhirnya dimulai. Dan penantang pertama pun akhirnya dipanggil. Dan pembawa acara langsung mengenalkan penantang ini kepada semua orang. Dan nama penantang pertama ini adalah Aneros. Dan Aneros adalah seorang ksatria dari kerajaan pedang Velgalta. Lalu setelah Aneros memasuki arena, tidak lama setelah itu, akhirnya datanglah roh pahlawan kuno yang kuatnya setingkat atau lebih kuat daripada Aneros. Dan ternyata roh pahlawan itu adalah roh pahlawan Bolga. Dan pahlawan Bolga dulunya adalah seorang prajurit terkuat pada zamannya. Lalu singkatnya, akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Aneros melawan Bolga. Dan pemenang dari pertarungan ini adalah Aneros. Lalu setelah itu, acara pun akhirnya terus berlanjut sampai jumlah penantang telah berkurang. Dan sejauh ini, penantang yang telah berhasil hanyalah Aneros. Lalu tidak lama, akhirnya penantang selanjutnya pun dipanggil. Dan pembawa acara bilang kepada para penonton bahwa penantang berikutnya ini adalah seorang siswa dari Akademi Ksatria yang ada di Kerajaan Midgar. Dan namanya adalah Kit Kageno. Kit yang mendengar namanya dipanggil, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia merasa tidak pernah mendaftar sebelumnya, dan Kit pun akhirnya menjadi sangat panik. Dan di sini Kit pun lalu berpikir bahwa jika dia maju, maka dia pasti akan memanggil roh yang kuat, dan jika hal itu terjadi, maka kekuatannya yang sebenarnya akan terungkap. Lalu Kit pun akhirnya mulai berpikir apa yang harus dia lakukan, dan dia pun akhirnya mendapatkan 3 pilihan untuk mencegah hal itu terjadi. Pilihan pertama adalah maju sebagai peserta dengan harapan tidak terjadi apa-apa. Tetapi jika muncul roh yang kuat, maka kekuatannya akan terungkap. Pilihan kedua adalah kabur. Tetapi hal ini akan membuat marah pihak gereja. Dan jika gereja mengadu kepada sekolahnya, maka dia bisa dikeluarkan. Sedangkan pilihan ketiga, dia harus masuk ke dalam mode shadow dan muncul di arena, agar semua orang lupa tentang dirinya. Karena semua orang pasti akan fokus dengan kemunculan orang yang kuat. Dan setelah lama berpikir, Kit pun akhirnya memilih pilihan yang ketiga. Dan setelah itu dengan cepat, Kit pun langsung berubah ke dalam mode shadow. Dan langsung muncul di atas arena dengan badai yang sangat besar. Dan untungnya rencana ini ternyata berhasil. Dan semua perhatian dari semua orang langsung tertuju kepada Shadow. Di sisi lainnya, semua orang termasuk Alexia yang mengetahui tentang keberadaan Shadow, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena mereka tidak tahu kenapa Shadow bisa ada di sini, dan apa alasan Shadow mengikuti turnamen ujian Dewi. Sedangkan Beta yang telah menyamar sebagai Natsume, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak tahu apa tujuan dari tuannya yang sebenarnya. Bahkan hal ini tidak sesuai rencana yang telah mereka buat. Tetapi Beta sangat yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh tuannya pasti memiliki tujuan tertentu, dan sudah menjadi tugas bawahannya untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh tuannya. Bahkan Beta sangat yakin jika tuannya telah memberikan sebuah tanda kepada mereka untuk segera merubah rencananya. Dan Beta pun akhirnya tenang kembali. Sedangkan Uskup Nelson yang melihat Shadow, dia pun dengan cepat langsung memerintahkan para paladin untuk segera menangkap Shadow. Tetapi sayangnya tidak lama setelah itu, datanglah roh kuno yang sangat kuat, dan kekuatannya setingkat dengan Shadow. Dan Shadow telah dianggap sebagai penantang. Dan ternyata, roh kuat yang telah dipanggil oleh kekuatan Shadow adalah Aurora, si penyihir bencana. Dan Nelson yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Bahkan dia tidak percaya jika Shadow bisa memanggil Aurora. Lalu Alexia bertanya kepada Nelson, siapakah Aurora itu? Dan Nelson pun lalu menjawab bahwa Aurora adalah seorang penyihir bencana yang dulunya telah menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Sedangkan Beta yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat tertarik. Karena saat dia sedang menyelidiki tentang sejarah kuno, dia pernah menemukan nama Aurora disebutkan di dalamnya. Tetapi sayangnya dia saat ini tidak memiliki banyak informasi tentang Aurora. Lalu Rose bertanya kepada Nelson, apakah Aurora itu sangat kuat?
Dan Nelson langsung memberitahu mereka semua. Nelson bilang bahwa Aurora itu dulunya adalah seorang penyihir. Bahkan dia adalah seorang penyihir yang paling kuat dalam sejarah. Bahkan Aurora, dia dapat menghancurkan apapun hanya dengan satu tangan saja. Dan menurutnya, Shadow pasti akan dikalahkan oleh Aurora. Beta yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan dia sangat yakin pasti Shadow lah yang akan menang. Dan di sini Beta pun lalu berpikir bahwa kemungkinan tuannya muncul di sini adalah untuk memberi tanda kepada mereka jika rencana telah berubah. Dan Beta sangat yakin jika Epsilon yang saat ini sedang mengawasi mereka dari kejauhan, dia juga pasti mengetahui tentang isyarat ini. Dan tidak lama, pertarungan antara Shadow melawan Aurora akhirnya dimulai. Lalu tiba-tiba, aura di seluruh arena pun menjadi sangat mencekam, yang disebabkan oleh niat membunuh dari Shadow dan juga Aurora. Di sisi lainnya, Shadow yang saat ini melihat Aurora, dia pun lalu berpikir. Shadow beranggapan jika Aurora ini adalah lawannya sangat kuat. Bahkan baginya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan lawan yang sekuat ini. Dan hal ini membuatnya sangat bersemangat. Bahkan Shadow sangat yakin jika wanita yang ada di hadapannya ini telah mengamati semua gerakannya. Bahkan semua gerakannya itu tidak ada yang bisa lolos dari pandangannya. Dan sebenarnya yang terjadi di dalam arena adalah keadaan di mana dua orang yang memiliki kekuatan yang besar saling menilai. Tetapi mereka yang menonton tidak mengerti hal ini, dan mereka beranggapan bahwa pertarungan belum terjadi. Tetapi bagi Shadow dan juga Aurora, pertarungan sudah dimulai. Lalu setelah itu, Shadow pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan membaca semua gerakan dan serangan dari musuhnya terlebih dahulu sebelum dia melakukan serangan. Karena membaca pola serangan dari musuh, hal itu adalah hal yang sangat penting dalam pertarungan antara dua orang kuat. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Lalu tidak lama, orang yang menyerang duluan adalah Aurora. Dan Aurora menyerang Shadow menggunakan sihir hujan tombak. Sedangkan Shadow yang menyadari hal itu, dia pun sengaja menghindari dan tidak melakukan perlawanan untuk membaca pola serangan. Dan Nelson yang menyaksikan pertarungan itu, dia pun langsung berkomentar. Nelson bilang kepada semua orang bahwa Shadow itu tidaklah sebanding dengan Aurora. Tetapi Alexia langsung membantah hal itu. Alexia bilang bahwa alasan Shadow tidak menyerang adalah karena dia sedang melihat pola serangan dari musuh. Dan walaupun serangan Aurora itu sangatlah kuat dan juga mengerikan, tetapi dia sangat yakin jika Shadow tidak akan kalah. Dan ternyata benar saja, dalam waktu yang sangat singkat, Shadow pun akhirnya berhasil membaca pola serangan dari Aurora. Dan saat Aurora mencoba menyerang Shadow dengan serangannya, Shadow pun langsung menebas semua serangan itu dengan semua serangan miliknya. Bahkan dalam sekejap serangan Aurora itu berhasil dihancurkan oleh Shadow. Dan hal itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi sangat terguncang. Lalu singkatnya, terjadilah pertarungan sengit antara Shadow melawan Aurora. Sedangkan Nelson yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat panik. Lalu setelah itu, Aurora langsung mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sabit kematian. Sedangkan Shadow, dia juga langsung mengeluarkan pedang andalannya. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Lalu tidak lama setelah itu, Shadow dan juga Aurora pun langsung beradu serangan menggunakan senjata mereka masing-masing. Dan dalam serangan itu, ternyata Shadow berhasil menebas Aurora. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, Shadow sempat membisikkan sesuatu kepada Aurora. Shadow bilang kepada Aurora bahwa dia sebenarnya ingin sekali melawan Aurora dengan kekuatan terpenuhnya, karena dia tahu jika Aurora belum dalam mode sempurnanya. Dan akhirnya dengan ini, Shadow pun berhasil mengalahkan Aurora. Semua orang yang melihat pertarungan itu, mereka pun menjadi sangat terkejut dan juga terguncang. Bahkan Nelson tidak bisa percaya dengan hal ini, karena dia tidak pernah menyangka jika Aurora akan dikalahkan oleh Shadow. Sedangkan Shadow, setelah dia berhasil mengalahkan Aurora, dia pun langsung pergi dan langsung menghilang. Sedangkan Alexia yang melihat pertarungan itu, saat ini dia sangat sibuk mencatat gerakan pedang dari Shadow, karena dia sangat ingin mempelajarinya.
Dan Rose yang melihat pertarungan itu, dia malah memuji Shadow dan bilang kepada semua orang jika Shadow itu selalu menggunakan gaya pedang yang sangat hebat. Tetapi tidak lama setelah itu, muncullah sebuah pintu yang sangat besar di tengah arena. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.